Mutakin, dari umat untuk umat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi yanabil ulumi wal hikam, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka salat subuh berjemaah, dilanjutkan dengan ceramah kuliah subuh yang pada kesempatan hari ini mengangkat tema tentang amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Ibu bapak sekalian, setiap tahun kita pasti melewati bulan suci Ramadan, dan bulan ini sangat kita nantikan, sangat kita rindukan oleh seluruh umat Islam di belahan dunia manapun. Ada apa sebetulnya di bulan suci Ramadan ini? Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, banyak keutamaan, sehingga disebutlah bulan dengan penuh berkah. Satu di antaranya adalah Allah telah atau akan memberikan pahala terhadap amalan-amalan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita melihat begitu banyak umat Islam berbondong-bondong bersemangat melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Baik itu muda, tua, semuanya. Fenomena sekarang adalah banyak amalan-amalan yang dilakukan, bahkan tidak hanya didasarkan pada dalil atau berdasarkan kepada dasar-dasar yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, pada hari ini kita akan bahas secara tuntas, dikupas tentang sebetulnya apa saja amalan di bulan suci Ramadan ini. Benarkah ketika kita melaksanakan amalan tidak ada dasar itu akan ditolak? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah tidak asing lagi, ialah Ustadz Ahmad Jazuli, Sarjana Pendidikan Islam. Selamat datang Ustadz. Kalau kita mengenal beliau, tentu mengenal atau mendengarkan suara indahnya ketika melantunkan ayat suci Al-Quran. Beliau adalah seorang pendakwah yang selalu up to date dalam kajian Islamnya dan kuat di dalam analisa dalam pembahasannya. Untuk lebih jelas saya akan sebutkan atau saya bacakan kurikulum vitae beliau. Ini cukup panjang, saya dikirimi beliau hampir 20 halaman, saya singkat saja menjadi 1 halaman saja. Beliau adalah Ahmad Jazuli, lahir di Brebes, tetangganya Pak Haji Sudadi ini kayaknya. 15 Agustus tahun 80, masih muda, masih berumur 24 tahun. 24 tahun dibalik pakai bahasa Arab ini 42. Dari Kampung Sanjaya, Kecamatan alamat sekarang Hilir Mudik ya, di TWP ke Jonggol ini lumayan. Lahir besar di Brebes, SD, SMP ya, di Sengon dan Tanjung. Kemudian belajar agama di Aliyah Pondok Pesantren Al-Auni Brebes. Dilanjut ke Ponpes Salafiyah Al-Islamiyah di Banten. Wah, jauh ya dari sana langsung ke Banten. Kemudian sempat belajar di LBIQ, Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran. Nah, saya juga baru tahu nih ya. Kemudian sarjananya, ini beda nih, mohon maaf Pak Pembina, Pak Haji Asbullah. S1-nya di UMJ, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Kemudian saat ini alhamdulillah sedang melaksanakan atau menempuh S2 di Ma'had Ali Zawiyah, Jakarta. Mudah-mudahan cepat selesai ya Ustadz ya. Prestasi, nah seperti yang saya bilang tadi, suaranya yang luar biasa, merdu. Pernah menjadi juara kedua MTQ se-Jabodetabek antar mahasiswa. Wah, waktu mudanya ini, tahun 2000. Kemudian pernah menjadi juara pertama MTQ se-Kecamatan Gunung Putri, segunung Pak juaranya. Kemudian
juara 1 Teledakwah TVRI tahun 2007. Pekerjaan aktivis status, kalau di dalam TNI itu K2 ya. K2 tuh kawin 2 anak. Tetapi rencana katanya mau K3. 3 itu anak, Pak, maaf ya, bukan istri, anak ya. Mas Sayyih, ini para ustadznya, alhamdulillah panjang juga, saya singkat aja mungkin. Para guru, beliau sempat belajar kemana-mana dengan berbagai cabang keilmuan. Dari ayahanda, kemudian Kiai Haji Harun Abdullah As-Salafi Tegal Rejo Magelang, Kiai Haji Abdul Nawi Syahid, Kiai Haji Fuad Hashim Buntet Pesantren Cirebon, Kiai Haji Sya'roni Hashim Banten, Kiai Haji Ismail Banten, Kiai Haji Mustafa Akil Cirebon, Hawalani Berjan Purworejo, Kiai Haji Muhsin Salim, pakar qiraat di Nusa Tenggara Barat ya Ustaz. Kiai Haji Muhammad Ali Kori Internasional Jakarta, Kiai Haji Marwaji Al-Batawi Jakarta, Kiai Haji Dr. Aminullah Jakarta, dan Kiai Haji Dr. Ahmad Syatibi Jakarta. Baik Ibu Bapak sekalian, menghemat waktu, bukan menghemat, melanjutkan. Sebelumnya ceramah paparan akan disampaikan oleh beliau selama kurang lebih 20-30 menit. Dan setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami bagi 3 sesi nanti. Yang bertanya akan dapat hadiah, insya Allah diambil nanti pas maghrib takjil, bersama-sama diundang di tempat ini. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama paparan. Dan maaf, mungkin ada saudara yang tidak bisa hadir. Kali ini Masjid Al-Mutakin bisa live streaming di TV Al-Mutakin. Alhamdulillah sudah kita laksanakan seperti di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan ini lancar dan terus berjalan setiap kajian-kajian Islam yang dilaksanakan di masjid ini. Mohon disampaikan kepada keluarga yang tidak bisa hadir pada hari ini di tempat ini. Sekali lagi, tafadhol Ustaz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Bapak Haji Edi Sakti. Beliau juga salah satu guru saya sebetulnya. Termasuk di sini Pak Haji Jamroji. Tapi beliau guru silat. Alhamdulillah, subuh ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Muttaqin, masjid kebanggaan kita bersama. Ramadan Allah kirim dan Allah hadiahkan kepada kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk min khosais ummati Muhammadiyah. Salah satu dari sekian banyak keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad adalah hadiah bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Bila datang bulan suci Ramadan, ini biasanya kita mengungkap kalimat atau kata-kata marhaban. Marhaban ya Ramadan atau ahlan wa sahlan. Bila datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, termasuk juga setan-setan diikat dan dibelenggu, diborgol. Udah pernah lihat setan, Pak? Bu? Udah pernah belum? Tuh nanti pulang lihat cermin, ada tuh setan. Seorang sultan ulama. Jadi ada sultan aulia, ada sultan ulama. Rajanya para ulama, Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Ini kiai tapi dulunya itu dari masa kecil sampai dewasa beliau nggak ngaji.
Jadi ada orang yang memang pinternya sudah tua tuh. Ada di sini yang pinternya sudah tua. Kalau Pak Jam dari bayi sudah pinter dia. Pinter ngakalin. Bagaimana biar bisa lari. Jadi orang yang sudah tua tahu-tahu jadi kiai, padahal nggak pesantren Pak jadi sakti. Kalau Pak Hedi Cipasung pernah, wajar kalau pinter. ITB pernah. Beliau menjadi imam fuqaha, ahli fikih. Kata beliau, maksud daripada pintu surga dibuka, luasnya amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang nilai pahalanya Allah lipat gandakan. Ini sesuai dengan sabda Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Kalau orang al-muttaqin tahu apa sebenarnya yang ada dalam bulan suci Ramadan, kayak nggak usah ada Syawal gitu, nggak udah Muharram, nggak sudah, jangan sampai ada bulan yang lain lah kira-kira. Kita berharap 1 tahun penuh isinya bulan suci Ramadan. Berarti puasanya setahun Pak, kuat. Boro-boro ini aja udah ngitung lebaran mulu. Kenapa? Satu, li'anna dzunub maghfuratun, karena dosa-dosa Allah ampuni di bulan suci Ramadan. Wa da'awat mustajabah wal hasanat mudha'afah wallahu yudha'ifu liman yasha. Udah tanggung disebut dari Banten kali-kali. Karena dalam bulan suci Ramadan semua dosa Allah ampuni. Tentu bagi orang yang mau minta ampun. Kalau kerjanya ngorok terus, ngumet di pasar terus, ya bagaimana Allah ampuni orang nggak minta ampun. Wada'awat mustajabah, dan doa-doa diijabah. Ayo mumpung langit dibuka, mumpung pintu surga Allah buka, Allah mengijabah doa-doa di bulan ini. Ayo ibu-ibu yang mau bapaknya naik naik apa Bu? Doa. Yang pengen punya tambahan investasi, doa. Investasi bisa anak, bisa harta. Bapak-bapak yang pengen nambah, doa. Bagi S10 nggak usah doa, udah nah. Doa diijabah oleh Allah. Memang ini bulan yang sangat mustajabah. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar. Yang ketiga, nah ini yang ketiga menjadi objek kajian kita, wal hasanat mudha'afah. Amaliyah yang baik, yang bersifat amal soleh, Allah lipat gandakan pahalanya. Saya cerita sedikit. Nabi Adam itu kita mafhum, dikeluarkan oleh Allah, tanda kutip, diusir dari surga ke muka bumi ini gara-gara punya dosa. Kalau kata ulama nggak boleh nyebut Nabi punya dosa. Semua Nabi maksum, punya kesalahan. Oke, anggap ekstrimnya punya dosa. Ada yang tahu dosanya Pak? Kesalahannya apa? Pak, apa kesalahan Nabi Adam? Ibu-ibu, tahu nggak Bu? Soalnya gara-gara ibu-ibu ini Nabi Adam salah itu. Pokoknya kalau bapak-bapak salah, kadang-kadang faktor istri Pak Edi. Nabi Adam sudah nggak mau tuh makan buah itu, apalagi makan deket aja nggak mau. Tapi Nabi istrinya Hawa, udah nggak apa-apa kok. Apa-apa? Itu kata iblis. Iblis itu cuma dari dulu kerjanya menggoda, menguji. Nggak apa-apa, itu nanti makan buah itu supaya jadi malaikat. Kita ini langgeng di surga. Langgeng bahasa Arabnya khuld. Maka buah khuldi. Tuh metik Nabi Adam, dimakan lagi berdua sama istrinya. Akibat satu kesalahan ini, Nabi Adam dan istrinya diusir dari surga. Kita ini bukan nabi, bukan siapa-siapa. Kalau Pak Ustadz Jamur dia udah setengah wali dia. Kita dosanya banyak, pengen masuk surga. Kira-kira ketemu apa enggak ini logikanya ini? Tidak ketemu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahu memang tempatnya orang beriman itu di surga, tapi imannya harus murni, jiwanya harus bersih dari noda dan dosa.
Oleh karena itu salah satu amalan ibadah yang paling utama di dalam bulan suci Ramadan adalah ibadah siam atau ibadah saum, ibadah poso. Itu satu dari efek puasa adalah menghapus dosa-dosa kita yang sudah lalu. Ini semua yang hadir ada yang usianya di bawah 20. Paling satu itu anak saya Zulfikar. Yang lain udah kepala 3, kepala 4. Separuh perjalanan hidup kita lakukan, banyak noda dan dosa baik sengaja maupun tidak kita lakukan, Pak. Dan ngaca diri masing-masing masa lalu kita. Ya Allah, iya kalau ingat-ingat dengan dosa kita nangis, Pak. Nangis apa enggak, Pak Haji? Nangis enggak? Nangis. Tuh dulu waktu muda, waktu gagah, ya Allah, ya Rabbi. Masih berkuasa, ya Allah, masih punya power, masih punya kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, banyak sekali dosa-dosa. Maka ini saatnya puasa Ramadan itu, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih, sahih hadisnya. Siapa orang yang berpuasa tentu dengan iman kepada Allah, wahtisaban, ihtisab ini hisab maknanya berhitung, ngitung pahala boleh, mengharap ridho dan pahala dari Allah, itu Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Nah, berapa hari kita puasa, Pak? Bu, puasa berapa hari? 5. Hah? Nah, ya udah, lebaran masih jauh, 5 aja kayaknya gak terima. Itu mengampuni dosa-dosa kita, lebur dosa-dosa kita dengan puasa itu. Satu, ini ibadah yang utama, ibadah puasa sudah kita lakukan. Nah, tentu puasanya, kata Pak Haji Arsadi, tidak sekedar lapar haus. Kalau cuma puasa nggak makan nggak minum, saya kira mohon maaf, itu orang-orang yang majnun, dia nggak makan nggak minum juga kuat, orang gila. Tapi yang Allah inginkan puasanya itu puasa yang memang mampu menahan bukan sekedar syahwat, tapi anggota tubuh dari berbuat yang dilarang oleh Allah. Mata puasa, pasti mata jangan lihat yang bening-bening terus. Itu udah ngurangin pahala, makruh secara fikih, tapi secara hakikat mengurangi pahala puasa kita. Telinga, bu, nah ibu ada nggak ini? Jangan dengerin orang rumpi, tinggalin kalau lagi ngomongin orang. Harus puasa telinga kita. Mulut, mata, termasuk mulut riba, hoax dan seterusnya kita buang, karena itu menghancurkan pahala puasa kita. Ini amalan yang utama, ibadah puasa. Yang kedua, singkat waktunya, yang kedua kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan sholat malam, jadi sunnah lagi adalah amalan ihya layal Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, utamanya dengan ibadah sholat tarawih. Alhamdulillah al-muttaqin istiqomah sejak tahun 2000 berapa Pak Haji Sakti? 23 rakaat. Tuh ada apa ya? Bupati Yasin. Jadi bukan karena bupati tapi ya, karena Pak Jamroji. Jangan karena bupati, jangan, harus karena Pak Jamroji maksudnya. Alirannya maksudnya. Itu sudah istiqomah 23 rakaat. Ini konsensus ulama al-muttaqin Pak Haji Sakti. Sepakat. Kemarin katanya sempat ada selentingan 23 aja, coba sebelah. Beliau marah-marah, jangan 23 Ustaz, 11. Jangan 11 Ustaz, 23. Dah kita sedikit singgung ini. 23 rakaat sebagai amalan sunnah qiyamul lail yang kita lakukan setiap ba'da salat Isya, ini juga amalan Ramadan yang utama. Siang hari puasa, malamnya kita sholat tarawih. Cuma kalau dulu memang waktu zaman Rasulullah tidak dikenal namanya tarawih, namanya qoma billail, qoma ramadhana, artinya qiyamul lail, itu nggak ada istilah tarawih.
Begitu masa tabi'in, tabi'in ke sini baru disebut sholat taraweh. Sahabat ke bawah Umar bin Khattab. 2-3 rakaat maupun 11 rakaat. Ada lagi yang 39 rakaat. Udah pernah belum Al-Muttaqin 39? Nanti besok saya ngalamin 39 beri sakti. 36 taraweh tambah witir 3 rakaat Pak Jam, jadi 39. Wani korek gitu. Ya, Pak Jam wani aja udah. Sampainya imam ya. 39 Pak. Nah ini artinya ikhtilaf dalam persoalan usuliyah. Perbedaan soal yang bersifat khilafiyah itu kata kaidah usul la yunkarul mukhtalaf fi. Nggak usah kita tolak, namanya perbedaan dalam sifat furu'iyah fikih itu harus kita terima. Wa yunkarul mujtama' alaih, dan yang harus kita tolak sesuatu yang sudah kita sepakati. Contoh, sepakat para ulama menurut nas Quran dan hadis salat wajib itu ada 5 waktu, jangan ada yang nambahin. Sepakat khamr, judi haram, jangan ada yang nambahin, harus sepakat, jangan diingkari. Itu harus sepakat model begitu ya, memang begitu sunatullah ya. Kalau ikhtilaf itu ya sudah berjalan mengalir, karena Nabi sendiri tidak pernah juga menentukan harus sholat tarawih sekian rakaat kemudian harus di masjid. Nabi kan cuma 3 malam di masjid, selebihnya beliau di rumah, karena Nabi khawatir kalau 1 bulan penuh tarawih beliau di masjid itu dianggap hal yang wajib. Artinya sholat tarawih adalah sholat sunnah. Seorang ulama besar termasuk ahli fikih, ahli hadis juga, dan ilmunya yang luar biasa, beliau menyebut bahwa tarawih itu summiyatit tarawih lituli qiyamihi wa yastarihuna ba'da taslimaini. Disebut tarawih itu karena lamanya berdiri dalam sholat, kemudian mereka beristirahat sekali setiap 2 kali salam. Ini sudah ada pakem-pakem dari ulama tuh, makanya setiap habis sholat tarawih itu ada istirahat dengan membaca sholawat, kemudian tarawih. Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jawabnya radhiyallahu, ini tarawih disebutnya radhiyallahu anhu. Bari sakti nanti bahas ini. Ada jeda di situ tuh, karena memang maknanya tarawih itu sholat yang ringan, sholat yang penuh dengan istirahat. Disebabkan karena apa? Karena lamanya berdiri. Pertanyaannya, kita berdirinya lama apa sebentar? Tuh rakaatnya bentar, gacuan suratnya alhaqumut qulubu wal asri wailul alam taro sampai tamat qulubu. Tuh di mana yang sholatnya sampai jam berapa jam itu Pak Jarsadi di Temboro itu 1 malam 30 juz. Ini kalau di Al-Muttaqin kira-kira bubar apa? Di Masjidil Haram Pak Haji Jamroji yang pulang pergi ke sana tuh berapa juz Pak Haji? 1 juz ya semalam, 30 juz. Kalau besok mulai Ustaz Pak Hari 1 juz, kira-kira gimana Pak Rizal? Wah, besok tinggal sebaris Ustaz. Artinya inilah kehebatan ulama-ulama kita merumuskan bagaimana sholat yang tahunan ini, yang orang nggak pernah sholat jadi ikut sholat bisa ringan melaksanakan. Cukup ambil yang at-tawasut, yang tengah-tengah, 2-3 rakaat, nggak usah 36, nggak usah 11, 2-3, tapi dicepetin suratnya ditentukan ini. Yang 11 rakaat biasanya tradisinya agak panjang tuh baca suratnya, akhirnya berimbang itu. Kita menikmati yang 2-3 dengan kecepatan ritme sholatnya, yang 11 menikmati dengan lambatnya, ritme kelambatannya. Apa maknanya? Yang penting di situ ada hudurul qalb, hatinya hadir, khusyuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka para ulama juga membandingkan antara ibadah sholat dengan puasa. Kila katanya lebih hebat puasa. Kenapa? Kalau sholat itu sarana komunikasi dengan Allah, sedangkan puasa sarana musyahadah, menyaksikan
Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa itu wa ana ajzibi fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Allah, puasa adalah milikku dan akulah yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Satu balasan yang hebat bagi orang yang berpuasa, di surga nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, salat tarawih. Yang ketiga, amalan ibadah Ramadan kita kenal dengan al-i'tikaf. I'tikaf. Nggak apa-apa, tidak harus menunggu 10 terakhir. Kalau nunggu 10 terakhir itu ngadang-ngadang namanya. Wah, ngarep-ngarep betul itu. Tapi Allah akan beri orang yang istiqomah dari sekarang sudah bisa i'tikaf. Hanya Rasulullah menuntun, menganjurkan siapa orang yang mau beriktikaf bersamaku, hendaknya dia beriktikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Al-Muttaqin ada iktikaf biasanya tuh malam 11 sampai malam terakhir pastinya. Siapa yang mau hadir monggo, tidak dipungut biaya, malah berfasilitas PD Sakti, fasilitas sahur bersama. Datang ke masjid, niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau ini ada orang yang niatkan iktikaf sebulan penuh, ada. Saya niat iktikaf di masjid sebulan, maka ya harus sebulan. Saya niat iktikaf sama hanya satu hari, ya sehari. Berarti sudah nanti keluar sudah tidak iktikaf lagi, niatkan. Iktikaf merupakan amalan utama di bulan suci Ramadan, apalagi 10 hari terakhir itu malam-malam yang dimungkinkan di malam ganjil 10 hari terakhir turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau ingat Pak Anwar almarhum guru kita bersama, Lailatul Qadar itu hakikatnya nggak setiap tahun. Kita semua setiap malam bisa meraih Lailatul Qadar. Ketenangan jiwa, tersingkapnya rahasia-rahasia. Wah, ini sudah kelasnya sudah kelas berat. Tapi yang dimaksud adalah malam kemuliaan itu adanya di bulan suci Ramadan, di mana Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ada anak MI tanya Pak Hijab, bukannya 17 Ramadan Pak Ustaz? Kalau 17 Ramadan yang kita peringati itu turunnya Al-Quran dari langit dunia, langit yang paling bawah, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya malam Lailatul Qadar itu Al-Quran, satu buku bi kitabin wahidin, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu jatuhnya malam Lailatul Qadar bi kitabin wahidin, satu kitab penuh turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, begitu sampai kepada Nabi dari langit dunia kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, itu baru berangsur-angsur munajjaman ay mufassalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang disebut dengan asbabun nuzul. Ayatan demi ayat, surat demi surat, itu baru dimulai 17 Ramadan. Maka kita peringati dengan peringatan nuzulul Quran, ya ini termasuk juga amaliyah di dalamnya tuh Pak Sakti. Masih ada waktu? 5 menit. Masih banyak sudah, tapi satu lagi. Amaliyah yang dianjurkan lagi berkaitan dengan Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Dalam kitab Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Badani adalah khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran sunnah minimal sebulan 1 kali khatam. Jadi kalau sebulan 30 hari puasanya umpamanya, 1 hari target berapa juz Pak? 1 juz. Pertanyaannya, ibu bapak sudah berapa juz? Bu ibu-ibu sambil masak, habis masak baca Quran, istirahat baca Quran. Kalau bapak-bapak saya percaya ini sudah 7 juz semua nih. Amin. Paling paiksan. Amalan utama baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat pahalanya. Al-Muttaqin standby setiap jam 8:30 sampai jam 10. Tadarus muter berapa kali khatam Pak Sim?
itu bisa 5 kali khatam, subhanallah. Terus baca Quran, itu sunnah yang harus kita lakukan di setiap hadirnya bulan suci Ramadan, karena malaikat Jibril alaihissalam itu setiap tahun mengecek bacaan Rasulullah, itu setiap malam-malam Ramadan datang bertalaki. Ayo coba, jadi Nabi membaca Al-Quran, malaikat Jibril dengerin tuh. Itu tradisinya malaikat dengan Rasulullah bertadarus. Nah, ini yang kita galakkan setiap tahunnya. Yang terakhir, paling terakhir ini sebagai penutup adalah bersedekah di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, 1 butir kurma yang disiapkan untuk orang yang bertakjil setelah melaksanakan ibadah puasa, itu bisa menjadi hijab dan penghalang orang tersebut dengan api neraka. 1 butir kurma. Jadi kalau Pak Edi Sakti sedekahnya 10 kilo, wah Masya Allah, ini padam api nerakanya tuh. Langsung mati. Itu pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Barangkali itu yang dapat kami sebutkan beberapa amalan utama di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas paparannya dan penjelasan ceramahnya tadi. Ibu bapak sekalian, disebutkan tadi bahwa Ramadan merupakan hadiah. Allah memberikan pahala berlipat ganda terhadap amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan dan tidak diberikan di luar bulan Ramadan. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian juga kita laksanakan amalan-amalan tentunya dengan dasar-dasar dan ketentuan yang berlaku. Itu bahasa promosinya jadi apa? Pulsa gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ibu bapak sekalian, tentunya sekarang dunia teknologi terutama internet itu begitu banyak ya, informasi begitu bisa kita dapatkan kapanpun dan dimanapun. Bahkan termasuk pelajaran atau pengajian tentang masalah yang Ramadan itu sendiri. Apakah ini akan membuat kita menjadi pusing dan sebagainya? Nah, silakan. Barangkali ada yang memang menjadi keraguan dalam amalan-amalan yang ibu bapak sekalian laksanakan pada bulan Ramadan ini, bisa kita tanyakan pada hari ini. Silakan sesi tanya jawab kita buka. Kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan. Pertama ya Pak Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nyunatunten dalam nyuwun besok bulan suci Ramadan pas poso. Kalau ujuk-ujuk saya keluar rumah di jalanan ketemu seseorang atau ibu-ibu yang mungkin kalau di wilayah di atas 7 udah ketemu papasan, jalannya nggak terlalu lebar, nanya, lalu apakah saya harus noleh kepada siapa, lihat kepada siapa? Yang katanya kalau melihat seseorang melebihi dari kepada mengurangi pahala puasa. Nah, kita ditanya, saya nanyanya gimana, menghadap kepada siapa? Sedangkan yang ketemu saya orangnya, ya kira-kira kalau dilihat menarik lah, itu nilainya lebih dari 7. Lalu saya harus bagaimana? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ceramahnya. Ngeri juga sih kepada Pak Ahmad Dwi, pengalaman pesantrennya. Saya mau nanya nih, bukan muji. Pak Ustadz, mungkin 2-3 pertanyaan singkat-singkat. Tadi baik Pak Hedi maupun Pak Ustadz membahas mengenai kehebatan Ramadan, amalan-amalannya, kemudian sebutannya kehebatan Ramadan. Permasalahannya, sebenarnya setelah Ramadan selesai, setelah after that, setelah itu selesai Ramadan, kita umat Islam kayaknya ngene-ngene aja, tidak ada perkembangan. Yang misalkan masalah produktivitas nasional meningkat, yang tinggi itu ya, yang biasa-biasa aja. Kenapa ini masalahnya? Apa karena baca Al-Quran doang tidak dibahas? Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya mengusulkan agar intelijen kita meningkat setelah membaca Al-Quran yang setiap saat dibaca itu, kita bahas sedikit aja. Pak Hedi pinter cari temanya, masalah tentang Rasulullah, tentang apa gitu ya, tentang kenabian, tentang hebatnya pahala. Jadi kalau mau baca kenceng-kenceng balap-balapan tiap saat, ya hasilnya balap-balapan aja. Ya ngene-ngene aja menurut saya ya, yang sama gitu.
banyak orang-orang yang sudah membaca sampai khatam Al-Quran, khatam, maaf ya, memang penting khatam Al-Quran bagi kita, tapi kalau memang tidak dibahas, nggak ngerti gitu, jadi kita juga sulit untuk majunya gitu. Ya, mohon dipersingkat. Ya, singkat. Satu, yang kedua, saya pernah mendapat informasi ujian terhadap Al-Mutakin dari kebetulan orang rumah. Wah, sering muji-muji Al-Mutakin hebat katanya. Terawihannya 11 rakaat zaman tahun kemarin. Tenang katanya. Puji-puji. Dia bilang yang pesantren dia di rumahnya, wah, harus diperbaiki gitu, sholat ducong cepat begini katanya. Gimana katanya mau konsentrasinya, mau tumaninanya. Sekarang Al-Mutakin 23 lagi balap lagi. Jadi untuk ketenangannya itu ketenangannya nggak dapat gitu. Sampai satu bacaan itu cepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini untuk masukan buat kita gitu ya. Yang pertengahan antara 36 223. Ya, ini sebagai masukan buat kita gitu. Buat itulah perkembangan Islam saat ini. Harus bagaimana kita menyikapinya. Kemudian ini masukan dari Pak Heri juga. Ini dibisikin ada pembisik. Jadi yang satu lagi maunya kita sedikit tadabbur tentang Al-Quran, nggak terlalu main kenceng-kenceng, tenang, tapi keluar dari bulan puasa itu kelihatan gitu hasilnya gitu. Jadi tidak biasa-biasa saja gitu. Oh, ternyata umat Islam yang digembar-gemborkan bulan puasa, bulan hebat, bulan amal, bulan segala macam, begitu keluar ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa, nggak kelihatan intelijensinya. Sholat Allahu Akbar sepenuhnya gini, nggak kelihatan ada perubahan. Allahu Akbar, tenangan di dalam ibadah gitu ya. Jadi mohon dijelaskan Pak Ustadz, apa saya salah atau bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tarawih itu adalah sholat senang-senang, sholat bergembira. Nah, terhadap komunikasi Al-Fatihah sudah dijelaskan. Setiap ayat Allah akan menjawab surat ayat-ayat Al-Fatihah itu. Apakah sempat Allah menjawab ketika kita terburu-buru menjawab surat Al-Fatihah? Terima kasih. Dari sekian penanya selama saya muter Ramadan, pertanyaan paling sulit Pak Marwan ini. Gini Pak Marwan, di Al-Quran itu ada cerita Nabi Yusuf yang sudah menggebu-gebu untuk megang Zulaikha. Zulaikha juga sama. Kemudian Nabi Yusuf diingatkan oleh Allah bahwa meskipun tidak ada siapa-siapa, ada Allah yang melihat. Memang ya Nabi begitu, diuji berat luar biasa. Kalau peri sakti belum tentu udah. cerita ini lalu ketika ada kontroversi, maaf dulu ada goyang ngebor itu satu yang membela almarhum Gus Dur, itu gurunya Pak Haji Jam tuh. Kata Gus Dur, porno itu tergantung pikiran kita. Quran kalau dimaknai pikiran porno, ada cerita porno gitu, katanya begitu. Dari sinilah innamal a'malu binniyat. Kita harus mampu menjaga hati, apalagi berpuasa. Tentu niat kita menjaga puasa supaya sempurna. Satu di antaranya menjaga mata. Bagaimana bila dihadapkan dengan persoalan seperti tadi? Ya, niat kita memang kembali apa mau sekedar menjawab Pak Marwan, atau memang sekaligus ngiras-ngirus bahasa Jawanya. Kalau ngiras-ngirus jadi batal puasa kita Pak Marwan, pahalanya batal itu. Tapi kalau niat menjawab, darurat itu Islam mengajarkan masyaqqah, mengajarkan rukhsah. Kalau perpergian jauh, waktu nggak keburu, boleh sholat diringkas, yang 4 jadi 2. Boleh dikodok, digabung waktu satu waktu jadi 2 menjadi 1 waktu. Itu dalam agama begitu. Dalam darurat pun boleh sesuatu yang tadinya tidak boleh kita makan menjadi halal kita makan untuk sekedar menahan hidup. Ngendap di tengah hutan berminggu-minggu nggak ada makanan, itu monyet boleh kita sembelih parijal, tapi nggak boleh kenyang. Nah, meskipun kita melihat sesuatu yang diharamkan mampu menggugurkan pahala puasa, tapi niatkan dalam darurat kita wajib menjawab karena dia butuh pertolongan kita.
dengan catatan sekedar jawaban. Adapun lebihnya, tapi ini nilainya 9 Pak Ustadz, yaitu rezeki buat Pak Marwan. Alhamdulillah. Saya kira itu Pak Marwan ya. Terima kasih. Lanjut yang kedua. Pak Cecep tadi apa ya? Yang pertama. Pak Cecep. Yang pertama tadi. Yang pertama tentang apa tadi? Nenek-nenek wae ya. Oh iya. Kemudian dilanjut dengan yang kedua. Sholat tarawih. Ya baik. Nabi Adam itu pernah menangis kepada Allah. Jadi sebelah kanan itu orang yang taat, sebelah kiri orang yang maksiat. Sekelompok manusia ahli surga, sekelompok manusia ahli neraka. Kata Nabi Adam, apa boleh buat? Saya sih pengennya anak cucu saya semua jangan ada yang masuk neraka, pengennya masuk surga. Tapi ya sudah begitu jalannya, ya sudah, mau bagaimana? Dalam urusan ini artinya kita tidak terlalu banyak intervensi sunatullah. Manusia hanya mampu berusaha dan wajib berikhtiar untuk memperbaiki diri. Maka puasa juga sebagai sarana perbaikan jiwa, perbaikan diri. Konteksnya adalah amanu, orang yang beriman kepada Allah. Kata ulama, ketika disebut amanu menggunakan kalimat fi'il atau kata kerja, ini menunjukkan iman manusia semua berproses. Dan proses penyempurnaan iman itu naik dan turun, Pak Cecep. Ini dipengaruhi banyak faktor, sehingga ulama mengajarkan yang paling penting adalah istiqomah. Disinilah yang paling penting. Bagaimana kita mampu beristiqomah? Kalau Ramadan setiap malam kita qiyamul lail 11 rakaat atau lebih, sanggup nggak istiqomah setelah Ramadan seperti itu? Kalau Ramadan kita bertadarus setiap malam 1 juz, sanggup tidak setelah Ramadan kita istiqomah dengan itu? Pertanyaannya kan, permasalahannya adalah setiap orang tidak, atau kadar istiqomahnya berbeda-beda. Ini yang menjadi persoalan, Pak Cecep. Tidak semua orang punya istiqomah yang sama atau mantap. Kalau Pak Jasmula barangkali beliau istiqomah setiap malam tahajud, setiap subuh ke masjid. Tapi kalau kayak saya kan belum tentu, Pak Edi. Nah, ini masalahnya, Pak Cecep. Di samping faktor-faktor lain yang menghambat daripada istiqomah kita, pengaruh-pengaruh lain, faktor eksternal, kegiatan luar dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu faktor berkurangnya nilai-nilai amal soleh setelah pasca Ramadan. Yang terakhir, bagaimana sholat tarawih? Sholat tarawih itu memang sholat istirahat ya, sholat yang tenang. Dari kata tarwihah, tarwihah itu ini kipas angin, bahasa Arabnya itu mirwahah. Mirwahah itu alat untuk membuat kita nyaman. Dengan angin ser kita akhirnya beristirahat tuh. Dari luar panas masuk masjid ada kipas, istirahat nyaman. Sholat tarawih sebetulnya sholat yang nyaman. Nah, persoalan bagaimana kita mensiasati tarawih biar nyaman, ya istirahat dikasih sholawat, dikasih tarodin. Ada lagi yang baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-barokah, baca seperti itu. Semalam saya Al-Furqan juga baca zikir semacam itu. Itu kembali kepada istihad kita masing-masing, dan pasti ada dasarnya itu. Dasarnya umum memang, bersolawat itu anjuran, tapi jangan dianggap wajib, salah. Kalau menganggap di antara sholat tarawih ada istirahat dengan baca sholawat dan baca tarodin dari kewajiban, itu juga salah. Jadi bukan kewajiban, hukumnya akhirnya sunnah. Karena sunnah tarawih setelahnya baca doa, sedangkan berdoa itu sunnahnya dimulai dengan sholawat. Maka baca sholawat kemudian mendoakan khalifah yang 4 itu. Boleh nggak habis sholat tarawih kita minum? Maksudnya dengan minum atau mungkin selonjoran? Boleh, itu kembali kepada kita. Karena al-aslu fil muamalah al-ibahah, itu kaidah fikihnya. Nah, persoalan makan, minum, kemudian tadi umpama ada salaman, itu kan persoalan muamalat, lebih cenderung muamalat bukan ibadah. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah haramun atau tahrim, at-tahrim, asal muasal ibadah itu haram kecuali, jadi jangan asal ibadah, sudah ditentukan. Karena ada dalil-dalil nas-nas yang menganjurkan kita ibadah, itu persoalan ibadah. Tapi persoalan muamalah itu silakan kembali kepada kita. Silakan tarawih itu boleh kita istirahat dulu. Masalah bacaan, termasuk Pak Jirijal sekaligus ini pertanyaannya. Yang paling pokok, syarat rukunnya terpenuhi. Syarat sah sholat sudah terpenuhi, masuk waktu. Satu di antaranya,
Rukun-rukun Fatihah, rukun sholat dari mulai niat takbiratul ihram, berdiri, kemudian baca sunnahnya, membaca surat-surat yang kalian mampu, yang kita anggap mudah. Nah, ulama-ulama kita itu lebih sepakat bagaimana jangan mempersulit, sehingga untuk jumlah 20 rakaat itu mulai dihitung dari mulai surat At-Takatsur sampai dengan surah An-Nas, supaya gampang ngingetnya. Terus kemudian orang juga makmumnya itu paham, oh ini sudah sekian rakaat. Itu mulai dari surat At-Takatsur yang rata-rata seawam apapun orang, biasanya surat ini At-Takatsur sampai An-Nas itu rata-rata hafal, rata-rata bisa. Dipakailah surat itu, Al-Hakumut, kemudian Uhlud dan seterusnya. Itu siasat yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Yang paling penting bagaimana kita membaca tidak keluar daripada rel-rel hukum tajwid dan makhorijul huruf. Sehingga ini juga menjadi catatan bagaimana imam sholat tarawih yang 23 rakaat itu tetap pada pakem-pakem yang sudah diajarkan syariat ilmu tajwid. Tidak boleh terlalu terburu-buru sehingga tajwidnya rusak, makhrajnya hancur, maka tidak bernilai nilai sholatnya, karena Fatihah bagian daripada rukun sholat. Sementara surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Saya kira itu Pak Haji Rizal. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan jelas ya Pak Ahmad, kemudian Pak Haji, Pak Rizal. Ada yang lain sesi berikutnya? Ya, Ibu sudah siap Ibu? Apa? Oh iya, Pak Haji Romi, silakan. Yang lain silakan untuk mempersiapkan, ada 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin termasuk rahasia atau misteri dari malam lainnya keluarga. Seperti di Indonesia saja ini kan sudah menjadi satu misteri karena awal puasa sudah berbeda. Jadi kapan malam ganjilnya, kalau itu turun di malam ganjil. Kemudian kalau kita lihat lagi, dunia ini kan bulan, sehingga saat ini Indonesia sudah terang, tapi di Arab saat ini masih jam 1 malam. Nah, sehingga mungkin kan saat itu adalah mungkin bisa jadi di Arab sedang turun Lailatul Qadar, sedang kita siang. Nah, apakah kita yang di Indonesia ini juga mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar yang saat ini kita sedang seperti saat ini kita sedang di masjid? Jadi mohon penjelasan terkait dengan itu, bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Ustaz Fajri sebagai pembicara. Terima kasih, luar biasa, Masya Allah. Menyambung barangkali dari beberapa pertanyaan sebelumnya, bahwa memang sebuah fakta di lingkungan kita bahwa kita banyak sekali perbedaan di dalam kita melihat baik cara-cara kita beribadah maupun cara-cara pandang kita melihat suatu ibadah seseorang. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mazhab-mazhab yang ada sekarang yang populer kan 4 ya. Mengapa akhir-akhir ini kok sepertinya muncul mazhab-mazhab lain di luar yang 4 itu, yang sepertinya menambah tajam perbedaan-perbedaan kita. Ya, di samping dari akibat dari satu mazhab 4 itu, seperti yang saya dengar, sebenarnya 4 mazhab itu terawih saja itu semuanya sepakat bahwa dalam 4 mazhab itu. Artinya berarti kan ada mazhab lain yang kekeh di sebelah misalnya. Itu pertanyaan saya, munculnya seperti itu mengapa? Apakah maraknya media dan sebagainya? Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu hal yang positif memang bagi kita, seperti yang ditanyakan oleh Pak Haji Rizal. Ada seseorang itu yang sudah ingin menikmati ibadah itu secara khawasul khawas tadi itu ya. Al-Fatihah itu dititeni satu-satu. Memang mungkin itu perkembangan dari seseorang di dalam beragama. Karena memang ada yang tingkatannya kan memang ada awam, ada khas, ada khawasul khawas itu.
Jadi pertanyaan saya kedua, bagaimana kita untuk menuju pada tingkatan-tingkatan pemahaman agama sampai kita benar-benar bahwa agama itu sampai ke khawasul khawas, jadi khusus gitu kan, yang dimana puncaknya tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan seperti ini yang kita diskusikan, bukan lagi masalah perbedaan-perbedaan, ada adalah kesamaan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon dikasih tip-tip bagi kita semua bagaimana kita menuju pada tingkatan-tingkatan beragama sampai kepada rasa musyahadah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hamba ketika membaca Al-Quran, maka malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan rahmat dan ampunan kepada pembaca tersebut. Satu sisi ada seorang hamba membaca Al-Quran, tetapi malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaknatnya. Dan mohon demikian pertanyaan kami mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, mewakili ibu-ibu, barangkali ibu-ibu tidak ada pertanyaan. Ibu-ibu dalam bulan suci Ramadan ini disibukkan oleh kegiatan-kegiatan mempersiapkan untuk buka puasa dan mempersiapkan untuk buka makan sahur. Barangkali ibu-ibu juga kepingin lebih banyak beribadah seperti bapak-bapak atau suaminya. Nah, apakah ini pelayanan atau hikmah seorang ibu-ibu ini pahalanya sama apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak? Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Betul, ibu-ibu setuju pertanyaannya? Oh, ada pertanyaannya? Oh tidak, saya kira ngaco. Kalau tidak ada lagi, saya bacakan titipan dari istri saya di live streaming. Jadi pertanyaan keempat, Ustaz, ini amalan terakhir. Pertanyaan terakhir sekali. Sebelum jam kami dah mundur sedikit. Jadi sekarang ini fenomena yang disebutkan tadi adalah banyaknya amalan-amalan di bulan suci Ramadan dan orang berlomba-lomba. Dan kita menemukan beberapa keterangan tentang pahala-pahala. Nah ini dari mana misalkan? Satu pertanyaan, malam pertama apabila sholat tarawih itu pahalanya seperti bayi yang dibersihkan. Padahal kan Rasulullah 3 kali kesempatan. Nah, ini apakah dari ulama, apakah itu bisa dijadikan standar hukum dan sebagainya? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab singkat-singkat karena ada waktu. Pertama jawab ini cenderung pada ikhtilaf fikih. Satu, masalah perbedaan tapak awal Ramadan. Yang kedua, mensikapi malam ganjil karena berbedanya awal Ramadan. Intinya itu. Mohon maaf, di masalah rokok saja Pak Haji Robi, Muhammadiyah berbeda sesama organisasi. Ada madhab Malikiyah, ada madhab Syafi'iyah dalam Muhammadiyah itu. Satu, Malikiyah boleh merokok. Madhab siapa? Muhammad Malik Fajar, Menteri Pendidikan, boleh merokok. Yang kedua, Syafi'i Ma'arif boleh merokok. itu perbedaan yang bisa kita ambil ibrah. Itu fikih. Jadi kalau Pak Imam Malik Fajar merokok itu mantan Menteri Pendidikan. Kalau Syafi'i Ma'arif, punya Syafi'i itu nggak merokok. Itu sudah beda. Akhir surat merokok itu itu. Bahkan kayak kata Abu Dimyati Cidahu itu yang pernah saya ziarah ke pesantren beliau, termasuk di siapa yang di santri itu Cacak Bustomi ya, itu kata beliau orang yang mengharapkan rokok itu tauhidnya belum tinggi, karena dalam rokok ada tauhid Allah rujuk tidak bako tauhid situ ya. Jadi sikapnya gini orang ini itu istihadi. Ada yang metodenya hisab saja, ada yang dengan ru'yah juga dipandu, diakomodir untuk mengkonfirmasi benar nggak hitungan kami ini dikonfirmasi dengan ru'yah. Karena ada hadisnya, berpuasalah ketika kalian sudah melihat hilal. Ini juga dipadukan. Jadi lagi-lagi persoalan fikih ini istihadi atau dhonni, yang bila ijtihadnya salah, umpamanya Muhammadiyah salah, itu sudah berpahala satu.
Umpamanya benar, Muhammad yang berdua. Umpamanya istilahnya benar. Cuma permasalahan kebenarannya itu kan Allah yang tahu. Kita hanya bermain pada zona yang sudah ditentukan oleh para pakar, para hukum agama yang diambil, diistinbatkan dari kisah-kisah dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Satu, jadi monggo yang duluan silakan, yang nomor belakangan silakan. Tapi bagi prinsip Haji Hasbullah, mau yang duluan maupun Muhammadnya berarti umpamanya yang undang khutbah dua, ya alhamdulillah, itu aja semua. Idul Fitri dua. Itu satu ya, Pak Haji, silakan. Kemudian bersikapi justru karena rahasia inilah Lailatul Qadar Allah rahasiakan. Masa ada rahasia dikasih tahu? Ya nggak dikasih tahu. Mau malam keberapa, mau yang mulai siapa duluan, itu rahasia Allah. Kembali kepada keyakinan kita, kalau kita mulainya lebih dulu, berarti kita ngitungnya juga jangan menghitung orang yang puasa lebih belakangan. Harus kita konsisten, yang paling utama. Konsisten dengan keyakinan dan pilihan kita, memilih Ramadan umpama dimulai hari Sabtu, ya sudah hitungan kita ganjinya mulai dari hari Sabtu. Bagi Pak Jamrodi, pilih hari Minggu, ya sudah hitungnya jangan hitung ganjinya mulai Sabtu, mulai dari Minggu, itu aja Pak Jamrodi. Itu ya, itu Lailatul Qadar. Bagaimana kiatnya? Ya tentu kembali lagi satu kata, al-istiqomah. Istiqomah puasanya, istiqomah qiyamul lailnya, bila perlu setelah tarawih malam tambah 100 rakaat. Sampai sahur, bila perlu bisa sahur. Itu istiqomah itu maksudnya. Iktikaf. Saya kira istiqomah ya, Pak Haji. Enggak ada lagi kecuali istiqomah. Kemudian yang kedua Pak Haji, tadi ini pertanyaan kelasnya udah kelas S3 sebetulnya. Harusnya saya nggak bisa jawab, harus ke sini. S3. Perbedaan mazhab itu pernah di salah satu muktamar NU, apakah untuk akhir zaman ini kita masih harus bermadhab? Sepakat dalam muktamar dijawab oleh sekian ribu ulama, masih wajib bermadhab, harus bermadhab, bahkan wajib bermadhab. Dalam NU khususnya dalam Qanun Asasi yang dikarang oleh Syekh Basim Asy'ari, itu satu di antara madhab kita adalah wajib berpegang kepada imam yang 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Wajib berpegang kepada yang 4 ini. Jadi boleh kita meskipun madhab Syafi'i sewaktu-waktu mengambil dari pendapat Maliki, boleh, karena termasuk masih 4 imam yang boleh kita ambil pelajaran-pelajaran dan rel-rel yang sudah ditentukan oleh 4 madhab tadi. Apa di luar itu ada banyak. Ibnu Taimiyah madhab, termasuk madhab Imam Ibnu Taimiyah itu ada, termasuk madhab Al-Zahiri. Dulu ada kasus orang nikah tanpa wali, madhab Al-Zahiri boleh, cuma kita nggak kenal dengan itu, nggak pakai istilah itu, jadi nggak boleh nikah tanpa wali. Nanti yang enak Pak Haji Hasbullah itu nggak boleh itu nikah tanpa wali. Kenapa madhabnya Al-Zahiri, Imam Al-Zahiri? Oh, Indonesia nggak pakai Al-Zahiri. Kemudian ada lagi Ja'far Shadiq, madhab Ja'fari, termasuk di Mesir Al-Azhar Kairo masih dipakai fikih-fikih madhab Ja'fari ini. Tapi di Indonesia khususnya hanya kita menganut 4 madhab. Ada yang keluar dari itu, memang banyak madhab sebetulnya. Termasuk Imam At-Tahawi, seorang ulama yang melintas madhab, dia hidup di zaman Maliki, hidup zaman Hanafi, hidup zaman Syafi'i, hidup. Beliau disebut Imam At-Tahawi, termasuk orang yang sekelas mujtahid mutlak, tapi beliau tetap tidak menjadi imam madhab. Subhanallah ya, jadi tetap mengakui keunggulan 4 madhab ini. Kalau ada di luar itu, untuk tanda kutip ngompor-ngomporin, nggak usah didengerin, cukup kita berpegang kepada 4 madhab yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ngerasa alirannya ahlu sunnah wal jamaah, tetap koridor fikihnya mengacu kepada 4 imam madhab ini. Jadi itu Pak Haji. Yang kedua, bagaimana supaya nilai spirit kita itu bertambah? Fas'alu ahlan dzikr, tanya dan berkumpulah dengan orang-orang yang paham tentang agama, yang runutan ilmunya jelas, masyayikhnya jelas, amalannya juga jelas. Insya Allah nggak keblinger, karena di dalam runutan itu ada orang-orang yang pakar dalam fikih akan membimbing kita, pakar dalam teologi tentang akidah akan membimbing kita, pakar dalam urusan-urusan tasawuf, dia akan membimbing kita. Itu menjadi sarana bagi seseorang untuk bisa menaikkan spiritual. Jangan berguru sendiri, jangan lihat Google sendiri, lihat YouTube sendiri, nanti gurunya setan itu, sehingga keblinger pemikiran kita, akal kita keblinger, nanti amalan kita juga
kebeli nggak ada yang nuntun. Tuh, harus sampai pada tingkatan itu. Ada yang bimbing spiritual kita. Insya Allah kita kenal dengan syariat, kenal dengan tarekat, kenal dengan namanya hakikat. Disitulah nanti kita akan sudah masuk pada zona wilayah bagaimana kita melihat bi'ainir rahmah, dengan tatapan rahmah, sebagaimana Rasul bersabda, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di antar umatku adalah bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita pegang Pak Haji Arsadi, saya kira itu. Yang terakhir Ripa ini Pak Kardita. Dulu sahabat Ibnu Abbas tanya, ya Rasulullah, baca Quran itu mesti ngerti artinya atau tidak? Bila itu dinilai pahala, bifahmin au bi ghairi fahmin. Sahabat tanya, Rasul menjawab bifahmin au bi ghairi fahmin. Ngerti nggak ngerti, baca Quran itu berpahala. Karena orang yang baca Quran itu li tolabir rahmah, karena mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu soal paham nggak paham urusan lain, tapi perintahnya membaca Quran saja itu sudah berpahala. Apalagi mentadaburi, seperti Pak Cecep yang tanya tadi, apalagi mentadaburi, mendalami, lebih-lebih mengamalkan Al-Quran. Saya tanya Bapak Ibu, kalau yang orang paling Pak Haji Rizal, ada kue lemang kayak apa? Kue lemang itu kan bambu ya, isinya ketan. Kalau kita baru sekedar baca, belajar tajwid, belajar nahwu shorof, belajar badik, ma'ani, itu kita baru belajar, baru makan bambunya, belum makan ketannya tuh. Bambunya kita makan, orang baru ngerti tajwid sudah merasa hebat, baru baca Quran bagus sudah ngerti, itu baru bambunya dia makan, belum ketannya yang dia makan. Tuh, kalau sudah akhlaknya bagus, tuh udah makan ketan itu. Kalau sudah sama orang tawadhu, itu ketan dia udah. Itu Baja sebelum sudah ketan itu, sudah rajin kasih tape apalagi udah itu. Jadi kalau sudah wujud fisik pengamalannya Al-Quran, itu sudah ketan itu. Jadi kalau masuk baru ahli nahwu shorof, wah sudah petentang ahli fikih, itu baru bambunya saja yang kita makan. Itu baca ya. Nah, jadi yang paling penting ya semuanya kita amalkan, tapi tahap bertahap. Kata Pak Kiai Jamroji dalam Ta'lim, ilmu aqdul ilmi ilmul hal, ilmu yang utama ilmu yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Saya mestinya tingkatnya ikro, ya sudah ikro pelajari. Sudah naik tingkat, sudah ahkam tajwid, belajar tajwid. Sudah saatnya belajar sholat, sudah balik, ya belajar sholat sesuai dengan situasi kondisi seseorang. Sudah mampu wilayah-wilayah yang di luar, yang metafisik, belajar Pak Haji Arsadi, ya bagaimana tentang jiwa, ruh dan sebagainya. Karena itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang terakhir, Pak Haji Disakti, titipan dari Ibu. Tadi pertanyaan Pak Haji Disakti, amaliyah ya, contoh malam pertama ganjarannya seperti bayi yang dilahirkan. Memang secara ilmiah itu nas sahih hadisnya nggak ketemu secara ilmiah, tetapi ada dipadukan dari hadis-hadis lain, amalan-amalan yang meskipun tidak ada secara matan, tidak ada nas yang sahih umpamanya, tapi isi daripada teks itu adalah tidak bertentangan atau sahih. Jadi gini, dalam ilmu hadis itu ada sahih matan, ada sahih isi. Ada sahih matan, ada sahih isi. Sahih matan dari perawi-perawinya tuh. Tapi ada sahih isinya. Oh, isinya ternyata ini nggak bertentangan dengan nas yang lain, maka boleh diamalkan yang disebut dengan fadhailul a'mal. Dalam istilah usul fikih disebut al-istihsan, sesuatu yang boleh, yang dianggap baik kemudian bisa kita amalkan. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih pertama yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Jadi itu perkara sunnah, tapi sunnah yang paling bawah gitu Pak Sakti. Nah itu saya kira itu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan Pak Kardita yang kedua, titipan. Oh ya, titipan ibu-ibu tadi. Oh iya, coba pasang. Dulu waktu para sahabat itu senang perang, berjihad di jalan Allah, nih emak-emak kira-kira gitu pada ngasah tombak Pak, pedang diasah tuh, pengen maju, pengen jadi tentara jadi koal gitu. Ambil pedang lalu ngadu ke Rasulullah rame-rame, ya Nabi, enak dong mereka laki-laki bisa mati syahid langsung surga, nah kami nggak bisa ikut perang. Kata Rasulullah, cukuplah perempuan itu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, melayani suami,
itu pahalanya sudah sama dengan orang-orang yang maju di medan perang. Artinya bagi ibu-ibu yang cukup melayani ibadah puasanya keluarga, suami, anak-anak dan anggota keluarganya, itu sudah menjadi cukup pahala ladang yang Allah lipat gandakan. Kalau biasanya masak, ibu-ibu masak dikasih pahala 10, di dalam Ramadan lebih dari 10 kali lipat. Ya, kalau ada sela-sela waktu ditambahlah dikit-dikit untuk bertadarus Al-Qur'anul Karim, tapi tidak mengurangi keutamaan sebagai Robbatul Bait. Robbatul Bait ini maknanya ibu yang menjaga rumah tangganya. Terima kasih. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar dari waktu lebih dari 12 menit. Kesimpulan, saya coba buat sederhana saja. Semoga kita dapat mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang tentunya sesuai dengan tuntutan dan hukum dalam syariat, tidak hanya melalui hadis Al-Quran maupun hadis, tapi juga dapat kita laksanakan berdasarkan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang baik berdasarkan dari Quran. Demikian. Baik, sebagai penutup saya coba kutip pernyataan dari Mustafa Fidli, Kiai Haji Mustafa Bisri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ada yang sibuk memperdebatkan ibadah hingga tak sempat ibadah. Karena jangan pernah melewatkan ibadah, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin hidup dihidupkan kembali hanya untuk beribadah. Oleh karena itu, niatkanlah setiap pekerjaanmu sebagai ibadah dan jalankanlah pekerjaan tersebut sebagai ibadah yang terbaik. Demikian ibu bapak sekalian, mohon maaf apabila memang ada kata-kata yang kurang berkenan, dan insya Allah besok akan dilanjutkan dengan ceramah diskusi berikutnya, yaitu dari Ustaz Ahmad Bashir Asi dengan moderator DKM Ustaz Arsyadi. Demikian mohon kehadirannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masjid Al-Mutakin, dari umat untuk umat.